saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan online pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Jika kami kembali boleh bersama-sama bertemu dalam renungan online ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Anugerahkanlah kami Roh-Mu yang kudus, yang akan memberikan pengertian bagi kami atas firman dan renungan yang akan kami baca dan kami dengar. Terima kasih ya Tuhan, renungan hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 121 ayat ke-1 hingga ayatnya yang ke-8. Nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita banyak melihat perumahan-perumahan modern dibangun dengan konsep klaster atau sistem one gate, sistem satu pintu dengan penjagaan yang ketat. Tujuan dari konsep pemukiman seperti ini adalah untuk memastikan bahwa penduduk yang berdiam di dalamnya dapat hidup aman dan sejahtera. Pada zaman dahulu, orang Israel dan bangsa-bangsa lain juga membangun kota atau pemukiman secara komunal, dan pemukiman itu dikelilingi oleh tembok yang dijadikan sebagai benteng. Lalu umumnya hanya tersedia satu pintu atau gerbang untuk akses keluar dan masuk. Memang ada beberapa kota yang menyediakan pintu atau gerbang lebih dari satu, tapi konsepnya sama. Ada keluar masuk lewat gerbang atau pintu yang disediakan khusus untuk keluar dan masuk itu. Lalu di gerbang dan sepanjang tembok disiapkan orang-orang yang bertugas untuk berjaga-jaga mengawal kota tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kota itu terhindar dari serangan musuh. Karena kita ketahui pada zaman dahulu berperang adalah sebuah kebiasaan untuk mempertahankan diri maupun untuk memperebutkan daerah yang dianggap lebih baik untuk tempat mereka hidup. Dan perang yang terjadi biasanya sangat kejam, sebagaimana kita mengetahui kisah runtuhnya tembok Yerikho. Itulah sebabnya penting sekali bagi mereka pada waktu itu untuk membangun pemukiman yang dikelilingi oleh tembok yang kuat dan pengawal-pengawal yang perkasa. Saudara-saudaraku terkasih, kehidupan kita saat ini juga dipengaruhi oleh ancaman virus corona. Ruang publik dan ruang privat kita dipenuhi dengan berita-berita tentang penyakit virus corona. Berita itu didominasi oleh pemberitaan tentang orang-orang yang terpapar, diisolasi, sehingga menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran karena musuh kita, yaitu virus corona, tidak dapat kita lihat dengan kasat mata, namun telah memakan banyak korban hingga kematian. Oleh karena itu, kita membutuhkan tembok dan penjaga yang akan membentengi kita dari penyebaran virus corona. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Daud paham betul tentang hal ini, karena memang dia memiliki dan hidup dalam pemukiman yang penuh dengan ancaman pada saat itu.
Daud melukiskan dengan tepat dan jelas bahwa kita akan baik-baik saja karena Tuhan yang menjaga kita. Bahkan Tuhan menjaga keluar masuk kita sampai selama-lamanya. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur 127 ayat yang pertama. Daud kembali menjelaskan bahwa kita akan baik-baik saja karena Tuhanlah yang membangun dan mengawal kota. Daud ingin menyampaikan bahwa sehebat apapun kita, jika bukan Tuhan yang bekerja, maka semuanya akan sia-sia, bahkan berantakan. Sebaliknya, selemah apapun kita, karena Tuhan yang menjaga dan melindungi kita, maka semuanya akan baik-baik saja. Saudara-saudaraku terkasih, jadi apakah sebenarnya kita punya alasan untuk takut terhadap virus corona? Jelas, jawabannya tidak. Karena dari sisi kesehatan pun, sudah banyak uraian yang menjelaskan kenapa kita tidak perlu takut dengan virus corona. Yang dianjurkan adalah tetap waspada dengan mengikuti protokol kesehatan dengan disiplin. Sama seperti Daud, kita tidak perlu dan tidak ada alasan untuk takut. Alasannya adalah pertama karena kita punya iman. Iman itu yang menuntun kita untuk meyakini bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sebagaimana bacaan kita hari ini dari Mazmur 121. Bapak Ibu dapat melanjutkan dengan membaca Mazmur 23, Mazmur pasal 127, dan Mazmur pasal 136. Maka kita akan melihat dan menemukan fakta bahwa kita akan baik-baik saja. Yang kedua, sebagai wujud iman, sebagai gereja dan sebagai individu, kita telah dan terus melakukan langkah-langkah untuk melawan virus corona ini. Gereja ikut berperan serta dengan memutuskan untuk beribadah dengan melaksanakan social distancing, menjaga kebersihan, membatasi diri dari kerumunan, menjaga kebersihan diri, dan menjaga daya tahan tubuh. Yang ketiga, kita harus tahu persis bahwa virus corona ini sama sepertinya makhluk hidup yang lain, hanya bersifat sementara. Dan kita ketahui bersama bahwa virus corona ini pun akan segera berlalu. Saudara-saudara terkasih, mari sebagai umat Tuhan kita harus beriman dan meyakini bahwa kita akan baik-baik saja. Karena Tuhanlah penjaga kita, Tuhanlah pelindung kita. Tuhan sudah menjadi tembok bagi kita dari ancaman virus corona. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Sekali lagi Tuhan mengingatkan dan menguatkan kami bahwa Tuhanlah penjaga kami, Tuhanlah penolong kami. Engkau adalah penjaga yang tidak terlelap, dan Tuhanlah selalu menjaga kami di dalam naungan-Mu, di sebelah tangan kanan-Mu. Tuhan tidak membuat kami sakit, Tuhan tidak membuat kami terlelap, tetapi Tuhan menjaga kami tanpa sedikit pun Tuhan terlelap. Tuhan menghindarkan kami dari segala kecelakaan. Tuhan menjaga nyawa kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah pelihara dan menjaga kehidupan kami, keluarga kami, hingga saat ini. Bahkan Tuhan menjaga keluar masuk kami sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, atas kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan kami. Bapa di sorga, berkatilah upaya pemerintah kami melalui program vaksinasi, agar kami masyarakat Indonesia terhindar dari virus corona. Berkati Bapak Presiden, para menteri, dokter, tenaga medis yang berusaha keras siang dan malam untuk memberikan imunisasi kepada kami semua masyarakat Indonesia. Biarlah tubuh kami imun dan kuat ya Tuhan.
melalui vaksinasi yang dipakai dan dijalankan oleh pemerintah kami. Kami yakin dan percaya vaksinasi adalah program yang mendapat hikmat daripada Tuhan. Sehingga kami juga yakin dan percaya inilah cara Tuhan untuk membentengi kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan dan kemurahan. Berkatilah Bapak Presiden, Menteri, dokter, dan petugas medis. Keluarga-keluarga yang terpapar, anggota keluarga yang terpapar virus COVID-19 Tuhan. Kami mohon kepadamu agar Tuhan juga memberikan kesembuhan melalui obat-obatan, makanan, dan perawatan yang mereka jalani. Demikian juga bagi mereka yang diisolasi secara mandiri di rumah masing-masing. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tertimpa bencana gempa bumi, banjir bandang yang ada di NTT, gempa bumi yang ada di Malang Selatan, di Blitar ya Tuhan. Tuhan juga melawat dan menjaga mereka ya Tuhan. Memberikan makanan, minuman, obat-obatan. Dan mereka boleh bersuka cita senantiasa karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah sembahyang kami. Inilah syukur kami kepadamu. Peliharalah kehidupan kami sepanjang hari ini. Karena Tuhan adalah penjaga yang baik. Tuhan yang setia kepada umatnya yang percaya kepadanya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan hari ini kiranya memberikan kekuatan, penghiburan, dan sukacita bagi kita sekalian. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.